Selamat datang di Good News, kabar bagus. Hari ini kita akan membahas 5 hal yang harus kamu ketahui tentang Final Cut Pro X. Stay tune. Oke, kali ini aku akan membahas 5 cara atau 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu beranjak lebih jauh dengan Final Cut Pro X. Aku akan sedikit cerita dulu tentang Final Cut Pro X ini. Jadi, aku adalah Mac user dari tahun 2011 dan waktu awal pindah ke Mac memang sempat sebentar ke Premiere Pro, tapi cuman mungkin sebulan 2 bulan gitu. Karena menurutku daripada aku belajar Premiere Pro, aku memilih untuk lebih ngulik ke Final Cut Pro yang waktu itu ya namanya adalah Final Cut Pro 7. 2011 sampai 2014 pakai Final Cut Pro 7 yang super jadul, super berat, super terbatas karena kalau kita mau masukin file kita harus convert dulu filenya ke ProRes, which is itu adalah sangat besar dan makan hard disk gede banget. Akhirnya ketika Final Cut Pro X keluar, sebenarnya sempat agak underestimate sih karena software ini punya genetik yang mirip dengan iMovie, softwarenya Apple untuk edit video untuk kelas pemula gitu. Cuman ternyata dari FCP7 ke FCPX itu bedanya jauh banget karena di FCPX ini mereka mengedepankan kecepatan terus simple gitu. Ini simple banget. Mungkin karena kayak iMovie itu tadi ya kayak mainan jadi makanya aku suka gitu. Oke, sekilas tentang FCPX, harganya dia adalah 4.400.000 atau 4.500.000 gitu, dan kamu bisa beli langsung di App Store. Jadi nggak beli physical CD atau apapun itu, atau kita harus install via apa, tapi kita cukup download, bayar di App Store dan seumur hidup sekali. Karena dari 2014 purchase sampai sekarang itu udah ganti device juga nggak bayar lagi gitu. Enaknya itu sih gitu. Kalau dibandingkan sama yang subscription mungkin per bulannya lebih murah, tapi kamu harus langganan setahun itu jatuhnya mungkin lebih mahal atau sama. Coba deh kalian hitung sendiri deh. Software ini yang aku pakai ini sekarang ya, dia versi 10.4.6, jadi nggak terlalu update. Yang update kayak 4.7 gitu. Tapi nggak apa-apa, ini nggak jauh beda sih harusnya karena cuman updatean minor. Oke, kita buka dulu Final Cut Pro X. By the way, Final Cut Pro X ini menurutku pribadi ini akan sangat cocok ketika kita pakai di laptop karena shortcutnya ini enak banget untuk kita pakai dengan trackpad gitu. Jadi kadang-kadang untuk project yang agak sulit, agak detail gitu aku mungkin pakai mouse, tapi mostly semua project untuk konten YouTube atau video kerjaan atau apapun itu biasanya aku edit full dengan trackpad gitu. Oke, ini dia software yang udah kebuka, dan 5 hal yang pertama adalah library. Yang paling penting dari semua proses editing ini adalah kita mengerti sistem roots filenya si Final Cut. Jadi biasanya kalau kamu mau ngedit langsung dari Untitled gini, terus kamu hapus, kamu bikin project baru di dalam Untitled ini, which is dia adalah library, itu agak kurang tepat sih karena nanti akan tumpuk menumpuk projectnya jadi satu di situ. Jadi buat aku untuk setiap judul video baru, aku akan bikin new library gitu ya. Contohnya seperti ini, kita akan bikin new, terus nah ini kita kasih aja percobaan FCPX. Oke. Nah, secara roots ketika kita bikin ini, library ini dia akan ditempatkan di movies, percobaan FCPX ini tadi ya. Oke, kita back. Yang pertama itu tadi library. Jadi library ini akan memuat semua file yang akan kita proses di dalam FCPX. Foto, video, teks, musik, anything kita akan masukkan ke library ini. Nah, di dalam library itu ada namanya events. Events ini kalau di sini ada tanggal nih, 26 Juni 2020. Atau kamu bisa nambahin file new events gitu. Ini adalah intinya ini adalah hari syuting atau jenis kamera kamu atau urutan kamera kamu atau urutan card kamu. Jadi kalau kamu misalnya mau dikasih di rename card 1 ini bisa. Terus kita mau bikin new event card 2 ini juga bisa itu. Atau ini adalah urutan
day kamu syuting juga bisa. Oke, yang pertama ini adalah library. Ini berkaitan dengan ini adalah universe-nya Final Cut-mu gitu. Terus di dalamnya kamu nanti bisa taruh file-file itu tadi. Yang kedua, import file. Kenapa ini penting? Karena ini akan menentukan sebesar apa library kamu, terus cepat apa nanti cara kerjamu gitu. Jadi kita akan masuk ke Final Cut Pro Preferences, ke tab import. Ini ada dua pilihan, copy to library, storage location, atau leave files in place. Kalau kamu punya cukup storage internal dan kamu mau workflow-nya itu lebih cepat, karena di internal disk itu biasanya SSD atau lebih cepat hard disknya daripada di hard disk eksternal, aku sarankan untuk copy to library. Dia akan lebih cepat, lebih optimal. Cuman memang kendalanya adalah nanti si library ini akan jadi besar, ya namanya aja copy to library. Jadi dia akan mengcopy semua file yang kamu masukin untuk di library. Jadi nanti kasus paling simpelnya adalah ketika kita mau pindah komputer, kita tinggal copy si library itu tadi aja, tanpa ngopi semua file yang ada di dalam library itu udah otomatis dia copy di dalam situ gitu. Jadi biasanya kalau kita copy ini filenya akan besar, bisa 50 GB, bisa 40 GB tergantung sama banyaknya files yang ada di library kamu. Ini yang paling aku saranin sih. Jadi konsekuensinya juga harus besar disk internalnya ya, atau eksternalnya juga harus besar kalau kamu mau copy to library. Yang kedua adalah leave in place. Ini akan menjadikan si library ini nggak terlalu besar, tapi speed editing kamu tergantung banget sama di mana tempat filemu itu ada. Kalau dia ada di hard disk yang cepat atau SSD, dia akan bisa diproses dengan cepat. Kalau dia ada di hard disk eksternal yang USB 2.0 atau 3.0, sedangkan komputer kamu internalnya adalah SSD, pasti dia akan sedikit lebih lambat. Cuman ya itu tadi, files library-nya akan lebih ringan, lebih sedikit, bukan ringan sih, tapi lebih sedikit gigabyte-nya. Oke, setelah tadi kita pilih copy to library, sekarang kita saatnya untuk import file ke dalam library. Misalnya aku masih ada di memory card kayak gini ya, aku akan masukin via card reader. Begitu aku colok, dia akan keluar sendiri media importnya. Atau kalau nggak otomatis keluar, kamu bisa Command I, nanti dia bisa keluar sendiri ini media importnya. Oke, kita akan pilih beberapa file, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada tulisannya copy to library atau live in place ya, sama kayak tadi. Kita akan masukkan ke card 1. Kita taunya dia sudah selesai import atau belum. Di pojok kiri atas ini dia ada kayak indikator berapa persen dia sudah import, atau nanti juga akan, kalau kita misalnya background render juga akan ada di sini. Indikatornya selalu di sini. Kalau dia sudah ada logo centangnya, berarti dia udah siap, filenya udah ada di library. Oke, dia sudah copy. Lalu kita akan eject kalau udah nggak kepake ya. Oke, yang ketiga itu adalah project. Nah, ini baru project ya. Jadi tadi selama kita bikin 2 step itu tadi baru library sama import. Projectnya baru akan kita bikin. Karena kalau kita lihat di sini filesnya udah masuk semua ke library. Oke, misal aku akan masukin file musik, aku akan masukin audio, aku akan drag langsung ke eventsku itu tadi. Nah, dia akan otomatis meng-copy di sini. Oke, file udah kita masukin ke sini semua. Kita akan bikin project. Nah, ini dia, new project. Nah, ketika kita buka new project ini, kita bisa rename dulu projectnya adalah coba. Kalau kita nggak mau ngeset dari awal, kita bisa pilih use automatic setting. Jadi ketika kita drop file pertama kita, ukuran project akan menyesuaikan file asli itu tadi gitu. Jadi kalau aku sih lebih milih ke 1080 25p, terus renderingnya di Apple ProRes 422. Oke, kita akan new project. Yang keempat adalah timeline. Yang bikin teman-teman mungkin gak nyaman di Final Cut Pro X ini adalah dia satu track, tapi bisa beberapa layer di atas. Jadi nggak ada track 1, track 2, track 3 gitu. Jadi track utamanya ya di tengah ini. Jadi misalnya aku akan drag file ini akan aku bawa ke sini. Nah, dia akan otomatis langsung ada di track utama. Terus yang kedua akan aku drag juga, dia akan langsung nempel. Yang ketiga juga kayak gitu. Makanya namanya adalah magnetic timeline.
Ini kalau kita geser juga dia akan di sini. Tapi sebenarnya kita bisa taruh timeline ini di atasnya. Nah, di atasnya kayak gini nih. Untuk tips tentang timeline FCP dan semua shortcut-shortcutnya nanti akan kita bahas di Good News yang berikutnya ya. Jadi hari ini hanya 5 tips dasar itu. Untuk lebih mudah biasanya aku nggak aku drag drop gini, tapi aku pakai shortcut. Kalau aku misalnya mau cek footage-nya dulu, aku bisa play atau scrubbing dari I, terus aku play lagi, terus aku O. Jadi I dan O itu adalah in dan out dari files yang mau kita masukin. Setelah itu kalau kita nggak mau, kalau kayak tadi aku bilang ya, aku sering pakai muscle memory untuk editing shortcutnya ini. Biasanya aku punya shortcut Q. Nah, dia akan masuk ke antrian. Biasanya aku akan masukkan lewat shortcut ada Q, W, sama E. Kalau Q dia akan jatuh di atas track utama, di tempat playhead kita ada. Misalnya playheadnya ada di depan sendiri, kita pencet Q, dia akan jatuh di depan sendiri. Kalau misalnya W, dia akan ada di antaranya. Jadi misal aku taruh playhead di sini, aku akan taruh W, dia akan slice di tengah-tengah playhead dan masukin footage yang tadi kita pilih. Kayak gini. Berikutnya adalah kalau kita mau masukin file yang kita pilih tadi, tapi ada di end of timeline, atau kita mau taruh di belakang sendiri, kita bisa pilih dengan tombol E. Nah, dia akan ditaruh di paling belakang timeline. Itu untuk shortcutnya. Untuk kita mau ngasih di overlay-nya juga tinggal di atas, tarik ke atas kayak gini sih, bisa sih. Atau kalau kita nggak mau kayak gitu caranya, kita bisa klik kanan, lift from storyline. Gap itemnya ini bisa kamu atur mau berapa durasinya pun bisa gitu. Atau kamu mau tipikal editingnya kamu kasih storyline kosong baru kamu taruh di atasnya. Kalau nggak mau magnetic timeline itu juga bisa sih. Lebih detailnya nanti kita bahas di episode berikutnya ya. Nah, satu hal yang paling aku seneng juga dari Final Cut Pro X ini adalah dia nggak punya tombol save. Jadi semua yang kita kerjakan ini dia akan auto save sendiri. Jadi kalau misalnya akan crash itu lebih aman sih menurutku. Oke, berikutnya akan aku jelasin kenapa aku suka banget pakai Final Cut Pro X ini dengan laptop dan trackpad adalah karena kalau kita pakai laptop itu kayak kontrolnya tuh kita pegang penuh kontrol atas si software gitu. Jadi nggak pindah tangannya ke mouse tapi tetap di sini. It's like kamu mau scrubbing kemanapun, kamu mau spacebar tinggal di sini, kamu mau cut tinggal command B, atau kamu keluarin slice tool tinggal kamu slice di mana aja. Jadi kayak lebih cepet aja responnya ketika kita pakai trackpad kayak gitu ya. Kalau di Final Cut itu render itu bukan berarti kita mau export file ya, tapi render itu ada di sini nih. Misalnya nih aku akan kasih efek ini nih. Aku akan kasih efek 8mm. Semua aku kasih efek ini. Nah, nanti di atas timeline itu akan ada titik-titik kecil. Itu berarti kalau kita punya titik-titik itu berarti dia belum selesai background rendernya. Jadi bisa jadi filenya akan berat karena dia masih background render. Dan indikator kita tahu berapa persen dia background render ada di atas lagi. Di atas ini kayak tadi kita import rendering terus dia background render. Nah ini kalau kita lepasin aja, kita nggak press tombol apapun atau kita nggak pakai kursor apapun, dia akan otomatis render sendiri di background. Nah kalau kamu nggak mau background render ini, ya kamu bisa cancel aja. Kalau spek komputermu tinggi sih dia akan kuat-kuat aja ya playbacknya. Tapi kalau spek komputermu nggak terlalu maksimal, dia harus tunggu background render selesai baru akan optimal untuk playbacknya. By the way, playback di Final Cut ini aku nggak pernah set dan kayaknya nggak ada set berapa persennya. Jadi nggak ada yang seperempat, setengah, atau seperdelapan kayak di Vegas atau di Premiere itu. Jadi kalau kita playback file kita 1080, ya kita playback di 1080 gitu. Yang kelima, setelah kita semua selesai edit, kita bisa tahap yang paling penting juga ini adalah export. Kalau aku pakai command E, nah, ini settingnya aku akan ke video and audio formatnya, terus video codecnya H264. Aku akan next, aku kasih file tadi itu coba-coba, lalu aku save. Kenapa H264? Karena ini yang paling familiar dan paling enteng, dan kualitasnya menurutku
udah bagus banget gitu untuk sosial media ya gitu ya. Oke, kita sudah selesai ekspor, dia akan langsung muncul ke Final Cut, ke QuickTime. Kita bisa close, terus nanti direktorinya akan tergantung kita naruh di movies gitu misalnya. Nah ini kita buka coba-coba.mov. Filenya untuk video yang berdurasi 1 menit dia sebesar 95 MB, jadi cukup enteng. Yes, itu tadi adalah 5 hal dasar yang kamu harus ketahui tentang Final Cut Pro X. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian tentang software ini, atau ada tips lain yang kamu mau sampaikan, silahkan tulis di bawah ya. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Jangan lupa share, subscribe, dan follow Instagram saya @bagustikus dan Instagram @huntingpasar_id. Sampai ketemu di Good News berikutnya.